Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 4097 sampai 4099. Setelah mendengar ini, Chen Ping tersenyum canggung. Sebagai leluhur dari sekte Liang Yi, seharusnya mudah untuk merekomendasikan seseorang untuk menjadi pemimpin sekte tersebut, tetapi dia masih mengkhawatirkannya. Setelah mengobrol lama dengan Bai Chai, Chen Ping mulai semakin mengagumi kakak senior ini. Seseorang yang berwujud kelinci percobaan sebenarnya tahu banyak, dan bahkan beberapa kebenaran paling sederhana pun dapat diungkapkan dengan jelas dan logis. Sama sekali tidak terlihat seperti tikus, lebih seperti seorang guru yang telah mencapai pencerahan dan menjadi abadi. Setelah mengobrol, Bai Kao pergi, dan Raja Iblis Ciyun berkata, untuk bisa mengajari seekor tikus kecil ke keadaan seperti itu, tampaknya kamu, yang disebut Master, benar-benar berbakat. Saya yakin orang ini memiliki hubungan dengan surga. Entah tuannya berasal dari surga, atau dia datang dari surga dan terjebak di surga dan dunia manusia. Dengan budidaya dan pengetahuan orang-orang ini di dunia para dewa dan manusia, mustahil untuk memahami hal ini, dan tidak mungkin ranah ideologis mereka mencapai tingkat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Iblis Ciyun, Chen Ping menjadi sangat tertarik pada leluhur pola ilahi. Sayangnya, dia tidak memiliki banyak kontak dengan patriark pola ilahi. Kakak senior Bai inilah yang selalu berhubungan denganku. Dan sekarang sekte Liang Yi memiliki benda-benda surgawi seperti batu giok darah. Itu adalah bukti lebih lanjut bahwa nenek moyang pola dewa adalah seseorang dari alam surgawi. Chen Ping tidak banyak istirahat dan terus mengukir pola ketuhanan. Hanya setelah dia benar-benar mempelajari pola ketuhanan dan memadatkan pola ketuhanan barulah dia dapat meninggalkan tempat ini. Adapun sepasang mata merah itu, masih ada, tapi Chen Ping tidak memperhatikan. Chen Ping memusatkan seluruh perhatiannya pada ukiran pola formasi, dan kecemerlangan pola ilahi terus mengalir dalam pikirannya, membayangkan bahwa dia dan pola ilahi diintegrasikan menjadi satu, dan pola dewa dapat diambil di ujung jarinya. Saat ini, di puncak gunung, tidak ada bintang di langit malam yang gelap. Nenek moyang Shen Wen melihat ke arah rumah jerami, dan sepasang mata merah muncul kembali. Bai Jue berdiri di samping leluhur pola ilahi dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Guru, apakah menurut Anda saudara junior ini benar-benar dapat memadatkan pola ilahi? Jika saatnya tiba, jika dia benar-benar memadatkan pola ilahi, jika dia meninggalkan gubuk jerami itu, orang-orang dari Arai Demon ini, saya khawatir dia tidak akan mampu menghadapinya." Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, jika dia tidak bisa menghadapi orang-orang seperti iblis. Bahkan jika dia memadatkan pola ketuhanan, itu akan sia-sia. Orang yang tidak berguna hanya dapat digunakan sebagai umpan. Pola berkata dengan ringan. Tuan, Anda mengatakan bahwa adik laki-laki saya lebih berbakat daripada Anda. Mungkinkah dia dapat mengaktifkan formasi besar langit dan bumi, dan membantu tuanku kembali ke alam surga? Bai Chai terus bertanya. Nenek moyang Shen Wen menatap Bai Chai dengan dingin. Lalu berkata tanpa ekspresi, "Saya mengerti maksud Anda. Anda juga ingin terbang ke surga dan menjadi makhluk abadi dan Buddha. Tetapi Anda harus ingat bahwa untuk mencapai keabadian mengharuskan Anda berlatih keras dan menanggung ujian guntur dan kilat. Jika Anda mencoba memanfaatkan peluang dan mengandalkan bantuan orang,
meskipun Anda naik ke surga, fondasi Anda akan tidak stabil dan akan sulit untuk mendapatkan pijakan. Surga tidak sebaik yang kamu kira, bahkan lebih kejam daripada di sini. Kenaikan menuju keabadian adalah tujuan akhir bagi semua beku, tetapi ketika Anda benar-benar mencapai surga, menjadi abadi hanyalah langkah pertama. Berapa banyak orang yang telah melalui ratusan tahun dan ribuan tahun berkultivasi, dan setelah naik ke keabadian, mereka segera jatuh. Makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya mati setiap hari di surga. Saat dewa dan iblis bertarung, berapa banyak makhluk abadi dan iblis yang mati? Aku tidak tahu berapa banyak orang dari surga yang terjebak di dunia ini, tapi yang pasti jumlahnya tidak sedikit. Beberapa dapat menghidupkan kembali diri mereka sendiri melalui mayat, beberapa bertahan dengan sisa jiwa, dan beberapa telah menurun kekuatannya. Lalu ada jiwa iblis surgawi di lautan kesadaran Chen Ping. Saya hanya tidak tahu identitas jiwa iblis ini. Bai Chai mendengarkan dengan tenang. Dia mendengarkan gurunya berbicara tentang hal-hal di surga. Terlihat nenek moyang berpola ketuhanan sangat merindukan surga dan ingin kembali ke surga. Namun sayang sekali ia tidak pernah bisa kembali. Guru, murid ini tidak pernah mengetahui apakah tubuh fisik Anda saat ini ditempati oleh Anda, atau tubuh fisik asli Anda. Bai Chai bertanya dengan rasa ingin tahu. Nenek moyang Shen Wen memandang Bai Chai, tersenyum tipis dan berkata, "Kamu telah berlatih dengan saya selama bertahun-tahun. Apakah kamu merasa bahwa tubuhku adalah milikmu?" "Ya, saya merasa guru terjebak di surga dan dunia manusia. Kekuatannya sendiri telah menurun dan dia tidak dapat kembali ke surga," kata Bai Chai. Mendengar apa yang Bai Jue katakan, Divine Mark Patriarch menghela nafas pelan, melihat ke langit malam yang gelap, dan berkata, "Hei, entah kenapa aku terlibat dalam perang antara dewa dan iblis. Sekarang aku tidak tahu kenapa." Saat itu, kekuatan besar menyegel seluruh surga dan alam manusia, sehingga mustahil bagi kita semua di medan perang surga dan alam manusia untuk pergi. Mati dan terluka, setelah bertahun-tahun, kekuatan semua orang yang datang dari surga mungkin telah menurun drastis. Energi abadi di dunia ini sangat langka, dan tidak cocok untuk kita praktikkan sama sekali. Saya tahu bahwa beberapa orang tidak dapat menembus formasi besar langit dan bumi di surga dan dunia manusia, sehingga mereka mulai mencari cara lain, merobek kekosongan untuk pergi ke dunia lain, dan menemukan cara untuk kembali ke surga. Tapi itu semua terlalu sulit. Setiap dunia memiliki hukum langit dan bumi sendiri, dan masing-masing memiliki segelnya sendiri. Tampaknya ini adalah hukuman Tuhan atas perang antara dewa dan iblis. Saya telah mempelajari formasi langit dan bumi selama bertahun-tahun dan tidak menemukan apapun, dan kekuatan saya masih menurun. Saya tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk menembus formasi langit dan bumi sendirian dan kembali ke surga. Meskipun kamu jenius, sayang sekali kamu tidak memiliki bakat, jadi tugas penting ini tidak bisa menjadi tanggung jawabmu. Nenek moyang Shen Wen sedang membicarakan masa lalu, dan tiba-tiba dia tampak jauh lebih tua. "Tuan, Anda selalu berbicara tentang bakat. Apa sebenarnya bakat itu? Apakah adik junior ini punya bakat?" Bai Chai bertanya dengan bingung. Patriark Pola Ilahi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu apakah dia memiliki bakat atau tidak. Saya hanya berjudi sekarang." Di dunia para dewa dan manusia,
tempat di mana keterampilan formasi langka, Chen Ping dapat dengan paksa menerobos sangkar pemurnian darah, yang membuktikan bahwa dia luar biasa. Dan bakat adalah sesuatu yang Anda miliki sejak lahir dan tidak dapat diimbangi dengan kerja keras. Berapa lama waktu yang Anda dan saya butuhkan untuk mempelajari pola ilahi sebelum Anda dapat menggambarnya sendiri tanpa melihatnya? Hampir 10 tahun, Bai Chai berkata dengan canggung. Tapi Chen Ping ini, dalam waktu kurang dari 3 hari, dia sekarang bisa mengukir pola dewa. Ini adalah bakatnya. Bukannya kamu tidak bekerja keras, tapi sekeras apapun kamu bekerja, tidak ada gunanya di hadapan bakatmu. Nenek moyang pola ilahi menjelaskan, Bai Jue sepertinya memahami sesuatu setelah mendengarkan kata-kata leluhur pola ilahi. Tuan, iblis formasi itu telah bertarung denganmu begitu lama. Apa sebenarnya yang ingin dia dapatkan darimu? Bai Chai bertanya dengan bingung. Sejak dia mengikuti leluhur pola ilahi, dia sering menemukan bahwa orang-orang arai iblis menyebabkan masalah bagi patriark pola ilahi. Hahaha, lelaki tua itu, dia bertengkar denganku demi kamu. Ketika kamu diterima sebagai muridku, formasi iblis melihat bahwa kamu sangat berbakat, sehingga seringkali mencoba mencuri kamu. Sekarang bagaimana dengan Chen Ping? Arai Demon telah mengamati selama berhari-hari. Saya yakin Arai Demon telah mengetahui bahwa saya telah menerima murid berbakat lainnya. Aku hanya ingin membuat orang tua ini kesal sampai mati. Dia telah bertarung denganku dari surga ke surga dan dunia manusia. Dia ingin bersaing denganku dimanapun. Nenek moyang pola ilahi tertawa terbahak-bahak. Dapat dilihat bahwa sepertinya tidak ada kebencian yang mendalam antara Patriark Shen Wen dan Arai Demon. Ini lebih seperti dua lelaki tua kecil yang bersaing satu sama lain. Tuan, lalu kenapa kamu tidak bekerja sama dengan iblis formasi? Mungkin kalian berdua bisa menerobos formasi besar langit dan bumi dan kembali ke surga. Bai Chou bertanya, bagaimana mungkin aku bisa bekerja sama dengan orang tua itu? Dia tidak layak. Nenek moyang pola ilahi mendengus dingin, namun setelah selesai berbicara, kebingungan dan penyesalan muncul di matanya. Jika keduanya bekerja sama sejak awal, mereka mungkin benar-benar mampu menembus formasi besar langit dan bumi. Hanya saja saat itu tidak ada yang yakin, dan tidak mungkin untuk bekerja sama. Namun setelah sekian lama, kekuatan mereka telah menurun drastis. Bahkan jika mereka bekerja sama, mustahil untuk menembus formasi besar langit dan bumi. Oke, berhenti bicara. Aku akan istirahat, selama iblis itu tidak muncul, jangan panggil aku. Setelah Patriark Pola Ilahi selesai berbicara, tubuhnya langsung menghilang. Bai Chai memandangi rumah jerami tidak jauh dari sana dengan rasa iri di matanya. Bakat adalah sesuatu yang tidak bisa diubah, tapi dia juga puas. Dari seekor tikus putih kecil hingga menjadi dirinya yang sekarang, dia telah membuat iri banyak monster. Adik laki-laki, ayolah, Bai Chai berkata dalam hati. Saat ini, di dalam rumah jerami, Chen Ping masih dengan tekun terus mengukir pola dewa. Dia benar-benar mengabaikan mata merah di luar itu. Tidak peduli monster jenis apa itu, atau pembudidaya iblis jenis apa itu, jika dilindungi oleh formasi dan tidak dapat menyakitinya, Chen Ping tidak akan peduli. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi ketika Chen Ping membuka matanya, dia menemukan bahwa Bai Chai telah tiba. Adik laki-laki, kamu benar-benar pekerja keras.
inilah yang diminta guru untuk kubawakan untukmu. Karena itu, Bai Chai mengeluarkan cincau dan menaruhnya di atas meja. Kakak senior Bai, izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda, kata Chen Ping. Tanyakan padaku, apakah ada sesuatu yang tidak kamu mengerti tentang pola ketuhanan? Bai Chou bertanya, itu tidak benar. Saya telah menghafal pola ketuhanan ini dan memahaminya. Saya hanya perlu memadatkan pola ketuhanan kelahiran dan mengintegrasikannya dengan pola ketuhanan. Aku hanya ingin bertanya pada kakak senior, apakah Tuhan itu orang dari surga? Chen Ping ingin tahu apakah nenek moyang pola ilahi adalah seseorang dari surga. Bai Jue tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, adik laki-laki, kamu benar-benar meminta terlalu banyak. Ada jiwa iblis surgawi yang hidup di lautan kesadaranmu. Bukankah dia akan memberitahumu? Apakah guru adalah orang dari surga atau bukan? Anda hanya perlu mengingat bahwa guru tidak berniat menyakiti Anda. Anda harus berlatih dengan baik. Jika saatnya tiba, jangan dengarkan retorika orang lain dan lepaskan harapan guru terhadap Anda. Kakak Bai, jangan khawatir. Saya adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikannya, kata Chen Ping sambil menepuk dadanya. Itu bagus, Baik Xiao mengangguk, lalu melirik ke kain kuning dan bertanya, karena adik laki-laki telah menghafal pola ketuhanan di dalam hatinya, maka potongan kain kuning ini tidak perlu mengukir pola formasi, kan? Ya, kakak senior Bai bisa mengambilnya, Chen Ping mengangguk. Baik Xiao mengangguk dan melambaikan tangannya, dan kain kuning itu langsung terbang. Namun, kain kuning itu tidak jatuh ke tangan Baik Xiao, melainkan menutupi Chen Ping seperti jubah. Chen Ping sedikit terkejut. Mengapa Bai Chai melakukan ini, saat dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan bergerak di sekujur tubuhnya. Pola ilahi pada kain kuning mulai bersinar dengan cahaya putih. Chen Ping segera menutup matanya, seluruh tubuhnya terbungkus dalam pola ilahi. Bai Chai melihat sekali dan perlahan keluar dari kamar. Tepat setelah keluar dari ruangan, seberkas cahaya membumbung ke langit, cahaya menyilaukan melesat langsung ke langit, dan energi spiritual dari segala arah berkumpul dengan gila-gilaan menuju rumah jerami. Gumpalan cahaya ilahi, seperti matahari terbit, menerangi langit di sekitarnya. Penglihatan seperti ini dapat dilihat dengan jelas bahkan dari jarak ribuan mil. Bakat, itu memang bakat. Bai Chai merasakan fluktuasi aneh di langit dan bumi, dan terus menggumamkan kata bakat di mulutnya. Chen Ping memadatkan pola ketuhanan kelahirannya, dan hanya dalam beberapa hari, meskipun Bai Chai membantu Chen Ping di langkah terakhir, Chen Ping sendirilah yang berbakat. Bai Qiu telah lama melihat bahwa Chen Ping telah mencapai momen kritis. Bahkan jika Bai Qi pada akhirnya tidak membantu Chen Ping, tidak akan butuh waktu lama bagi Chen Ping untuk memadatkan pola ketuhanan kelahirannya.